Yang penting apa? Satu hal, kalau kita ngurusi Esatrate itu niatnya ibadah, ya, dengan tulus ikhlas. Jangan punya pamrih sedikit pun terhadap Esatrate, ya. Jadi kita berpikir apa yang kita berikan pada Esatrate selama kita mampu. Jangan berpikir bagaimana saya untuk mendapatkan dari Esatrate. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Warno, Yeah. kita yang muda-muda ini kan pengen menggali inspirasi dari para sepuh. Saat ini Mas Warno sampun yuswa berapa? Kulo 65, kebetulan ulang tahun 12 Maret kemarin. Alhamdulillah. Yeah. Memulai untuk latihan SH itu pada usia berapa Mas? Yeah. Saya mulai latihan itu tahun 75, gitu. Saya kelahiran 57, 75 berarti 18 tahun. Saya disahkan pada tahun 1977. Ya, tepatnya bulan Januari 1977. Ya. Pada saat itu siswanya apa sebanyak saat ini atau masih sangat? Saya latihan di Madiun. Pengesahan pada saat itu tahun 77 bulan Januari itu seluruh Indonesia itu hanya 144. Jadi pengesahan seluruh Indonesia jadi satu di Madiun. Kebetulan satu diantaranya saya. Mungkin bisa diberi gambaran bagaimana proses latihan pada saat itu. Proses latihan pada saat itu saya pikir juga tidak terlalu jauh dengan sekarang. Jadi urusan berat atau tidak berat pelaksanaan latihan itu tergantung manusia yang melaksanakan. Nek sing nglakoni kuwi seneng, latihan ki jane gak abot. Ngoten. Sebelum aktif di Bojonegoro itu di mana? Saya di Madiun setelah disahkan itu ya hanya sekedar ikut-ikutan bantu ngelatih di Madiun, itu ngelatih tingkat Jambon, ya. Terus pada bulan Agustus saya mulai daftar TNI waktu itu. Alhamdulillah saya diterima. Akhirnya setelah daftar saya tugas tahun 78 itu kena musibah. Ya setelah 78 sampai sebelum masuk Bojonegoro saya tidak bisa ikut aktif untuk kegiatan. Ya. Seberapa besar pengaruh latihan Esatrate itu ketika Mas Warno aktif di TNI? Menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang jelas itu. Jadi dimanapun berada seolah-olah kita itu sudah ada yang mengawasi diri kita sendiri. Jadi penanaman disiplin pada diri manusia Esatrate itu sebenarnya kalau mereka mampu mengawasi dirinya sendiri sekalipun tidak diawasi oleh orang lain. Pada saat itu Mas Warno ketika masuk di Bojonegoro itu langsung aktif di kepelatihan SH atau bagaimana? Saya mengenal Esatrate di Bojonegoro kok ada. Kebetulan dinas saya masuk ke Bojonegoro itu bulan Agustus. Waktu saya masih bajak dari Bojonegoro ke Madiun naik bis itu tahu waktu ada gerak jalan Tinggang Bojonegoro. Di situ kok ada Esatrate rombongan, ya. Setelah itu berapa hari berikutnya saya itu ketemu dengan kebetulan pelatih saya itu Mas Banowo. Saya dibilangin, oh Dik Warno di sana ada Esatrate di rumahnya Mas Suryono, alamatnya di Jalan Setiobudi. Akhirnya saya mencari, alhamdulillah ketemu Mas Tris, Mas Suryono, sama Mbak Diah Nirmala itu istrinya Mas Suryono. Jadi itu mulai mengenal saya di Bojonegoro. Itu sejak Agustus sampai akhir tahun 83 saya belum bisa aktif ikut menangan. Saya hanya hadir bergabung
hadir mengikuti kegiatan, tapi saya belum bisa grip menentukan saya harus menjadi ini, saya harus begini, saya belum bisa. Ya. Terus dalam? Karena apa kok belum bisa memutuskan? Karena kondisi kesehatan saya pun masih belum memungkinkan waktu beberapa bulan itu. Ya. Tapi semangatnya masih. Oh, ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu secara karakteristik Mas, siswa zaman dulu dengan zaman sekarang itu perbedaannya apa, militansinya sejauh mana? Jadi kalau dulu itu tingkat kepatuhan kepada pelatih itu sangat tinggi. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang pelatih pun tidak membuat siswanya harus patuh kepada pelatih yang terlalu tinggi. Hal itu apa? Dikhawatirkan kalau ada pelatih namanya manusia, kalau nanti ada kesalahan siswanya tetap mengikuti kesalahan itu yang salah, gitu loh. Tidak dogmatis. Oh iya, gitu. Nah, saya tambahkan sedikit. Setelah saya masuk Bojonegoro tadi, akhirnya pada 1 Januari 1984 gitu, alhamdulillah saya hasil musyawarah cabang waktu itu, saya diberi tugas untuk menjadi menjadi ketua 2 cabang. Karena pada waktu itu kepengurusan cabang yang ada dewan cabang, terus ketua cabang sama ketua 2 cabang. Saya mewakili Mas Tris pada tahun 1 Januari 1984 itu. Pada saat itu masih menjadi ketua 2. Ketua 2, ya. Ketika menjadi ketua cabang itu tahun berapa, Mas? Ya. Jadi saya menjadi ketua 2. Kan pelaksanaan kongres waktu itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali untuk tingkat cabang, gitu. Terus 1 Januari 1986 saya ditunjuk oleh saudara-saudara menjadi ketua cabang, ya, sampai 1988, gitu. 86-87. Terus 1 Januari 88 sampai Januari 2000 ketua cabangnya adalah Mas Muji Santoso yang waktu itu kepala KLK. Beliaunya warga Pengesahan tahun 72, juga dari Madiun. Setelah Mas Muji Santoso 2 tahun 88-89, tahun 90 ketua cabangnya dilimpahkan pada saya lagi sampai periode tahun 2005, ya. Lah, mulai tahun 2006 alhamdulillah ketua cabangnya beliaunya Mas Wahyu sampai sekarang. Kalau diurut mulai awal siapa yang menjadi ketua cabang? Yang pertama, Esatratim Bojonegoro pada tahun 82 itu dinyatakan berdiri. Ketua cabang pertama adalah Mas Suryono, gitu. Setelah Mas Suryono, berikutnya adalah Mas Sutrisno. Mas Sutrisno itu sampai akhir 83. Setelah itu saya, Mas Muji Santoso, saya lagi, terus Mas Wahyu sampai sekarang. Jadi itu urut-urutannya. Ini jenengan menduduki sebagai ketua dewan cabang. Nggih, kula itu amanah sebagai ketua dewan cabang. Ngoten. Monggo napa sibukane. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena tadi sudah sengaja untuk menyambut saat ini kan SHTRT berumur 100 tahun. Sebuah capaian yang luar biasa, sebuah organisasi yang terus berkembang. Kira-kira yang akan dilakukan atau harapan, terus kemudian himbauan Mas Warno terhadap
seluruh warga desa Trate itu bagaimana? Ya, jenengan menyebut apa sapaan yang luar biasa itu tidak pas disampaikan kepada orang desa Trate. Orang desa Trate itu ya adanya mengabdikan diri gitu kepada masyarakat, bangsa dan negara ya. Kalau mereka berhasil itu hal yang wajar karena itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan jalan, memberikan perlindungan pada kita sehingga ada suatu keberhasilan. Jadi bukan kok semata ini karena saya, karena pengurus, karena pelatih Desa Trate Jaya, bukan. Jadi pelatih, pengurus, dewan itu hanya melaksanakan. Karena apa? Pertimbangannya begini ya. Ajaran Desa Trate itu baik. Kalau kita melatih, kita menjadi pengurus, kita di dewan, itu hanya mengembangkan kebaikan ini. Apa salahnya mengembangkan kebaikan ini kepada masyarakat? Begitu pula perkembangan Desa Trate, khususnya di Bojonegoro, gitu. Apa itu semata-mata karena Mas Wahyu, karena saya, Mas Tris? Bukan, gitu. Mas Wahyu ya santai-santai ngurus Desa Trate, buktinya jenengan ya tahu ya. Saya pun juga santai. Yang penting apa? Satu hal. Kalau kita ngurus Desa Trate itu niatnya ibadah ya, dengan tulus ikhlas. Jangan punya pamrih sedikit pun terhadap Desa Trate ya. Jadi kita berpikir apa yang kita berikan pada Desa Trate selama kita mampu. Jangan berpikir bagaimana saya untuk mendapatkan dari Desa Trate. Perlu diingat, semakin lama kita menjadi warga Desa Trate itu ya, kita berbuat untuk lewat Desa Trate ini, ternyata kita berbuat di Desa Trate ini sebenarnya kita belajar, kita berlatih di Desa Trate. Kalau dihitung masalah hutang, ternyata semakin lama kita itu kecimpung di Desa Trate, kita semakin lama banyak berhutang pada Desa Trate. Maka dari itu dibutuhkan suatu keikhlasan karena kita sudah mendapatkan banyak dari Desa Trate. Mengabdi kita itu kepada masyarakat, bangsa dan negara lewatnya Desa Trate. Jadi bukan mengabdinya pada Desa Trate. Desa Trate itu hanya wadah, gitu. Monggo.